ada beberapa hal yang menjadi sebab seseorang itu menjadi fakir. Versi keterangan dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yaitu zina. Az-zina yurithul faqra. Zina itu membuat seseorang menjadi fakir. Zina itu marai fakir, membuat orang melarat atau miskin. Hadis ini diterangkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab tarikhnya, juga ada dalam kitab Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi, diriwayatkan juga oleh Ibnu Adi, bisa ditemukan juga dalam tarikhnya Imam Al-Hakim, dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Qudai. Hadisnya sendiri dari sahabat Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Jadi sebab pertama yang menjadikan seorang fakir adalah zina. Hadis ini juga dikuatkan oleh hadis yang menerangkan berikutnya, yang menjadi sebab kefakiran. Sebab seorang menjadi miskin nomor 2 adalah mengurangi takaran dan timbangan. Naqsul mikyali wal mizan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga oleh Ibnu Majah, masih dari sahabat Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami, datang kepada kami dan bersabda, ya ma'syarul muhajirin, khamsun idza tulitum bihin wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Wahai para muhajirin, ada 5 hal yang jika kalian semua dicoba dengan 5 hal itu, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak bertemu dengan 5 hal. Pertama, lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha. Tidaklah sebuah perbuatan yang menjijikkan, yakni zina, dilakukan secara terang-terangan oleh sekelompok orang, illa fasha fihi mutta'un, kecuali di antara mereka akan menyebar wabah penyakit yang merata, ta'un, wal auja'u, dan penyakit apa saja macam-macam bisa timbul di masyarakat tersebut. Allati lam takun maudat fi aslafihim alladzina maudau, yang tidak pernah terjadi pada para pendahulu mereka. Jadi hadis ini secara gamblang menerangkan apabila zina sudah dilakukan secara terang-terangan, maka pada masyarakat itu akan terjangkit banyak penyakit dan juga wabah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian yang kedua dari 5 hal tadi, walam yang kusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bisini wa syiddatil mu'nah. Tidaklah orang-orang itu mengurangi takaran dan timbangan kecuali ya mereka akan terkena serba ekonomi yang susah, kelaparan, dan serba mahal, barang-barang kebutuhan pokok mahal, kekeringan dan serba mahal. Wajauri sultani, dan penguasa yang zalim, yang tidak adil. Jadi kalau orang-orang melakukan kecurangan, pengurangan dalam hal timbangan ataupun dalam hal takaran, maka orang-orang itu akan menerima
akibat barang-barang serba mahal dan juga susah ekonomi, serta penguasa yang zalim, yang tidak adil, yang tentu saja membuat kita menjadi miskin. Berikutnya, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i walau lal bahaim lam yumtor. Kalau orang-orang tidak mau bayar zakat fitrah ataupun zakat mal, zakat harta, ya mereka akan kekurangan hujan, mereka akan keringan. Artinya ya, dengan tidak banyak curah hujan, dengan tidak ada hujan, ya, rezeki, ya, anugerah dari Allah akan berkurang. Walau lal bahaim lam yumtor. Seandainya tidak karena hewan-hewan, ya Allah kasihan pada hewan-hewan yang keringan, ya orang-orang itu tidak akan diberi hujan. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Tidaklah mereka membatalkan secara sepihak janji dengan Allah dan janji dengan Rasul-Nya, kecuali mereka akan dikuasai oleh para musuh, lalu mereka akan kalah, sehingga ya tentu saja banyak hal-hal yang dirampas oleh para musuh kalau kita tidak konsisten dengan apa yang kita janjikan kepada Allah dan juga kepada Nabi-Nya. Artinya kita tidak menjalankan ajaran-ajaran agamanya, meninggalkan larangan-larangannya. Itu sebab yang kedua yang menjadikan seseorang fakir adalah mengurangi takaran dan timbangan. Kemudian juga hadis tadi menjelaskan tidak membayar zakat juga menyebabkan kefakiran. Lanjutan hadis tadi yang menerangkan 5 hal. Wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kalau para penguasa mereka, para pemimpin mereka tidak menjalankan hukum-hukum dari kitab Allah, tapi lebih memilih kepada kecenderungan pribadinya, kecenderungan syahwatnya daripada Al-Quran, daripada tuntunan-tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, ya maka akan terjadi keributan, pertumpahan darah antara mereka. Mereka akan merasakan hal-hal getir, hal-hal pahit di antara mereka sendiri. Itu kenapa? Karena tidak menjalankan aturan-aturan yang ada dalam kitab Allah, lebih memilih kepada aturan-aturan yang di luar, ya, yang menuruti syahwat mereka pribadi. Jadi, yang kedua dan ketiga tadi adalah mengurangi takaran dan timbangan, itu membuat orang miskin. Yang ketiga, tidak membayar zakat juga tidak membuat orang menjadi miskin. Berikutnya, yang nomor 4, hal yang nomor 4 yang membuat orang menjadi fakir, menjadi miskin, yaitu ar-riba, ya, riba. Ada keterangan hadis dari sahabat Amr ibn al-As
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Amr bin As bilang, saya mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ma min qaumin yadharu fihimur riba illa ukhidhu bis-sanah." Tidaklah sekelompok orang terang-terangan melakukan riba. Di situ dominan perbuatan-perbuatan riba dalam suatu masyarakat, illa ukhidhu bis-sanah, maka mereka akan diberi sanksi dengan kefakiran. Mereka akan merasakan kefakiran. Wa ma min qaumin yadharu fihimur risya illa ukhidhu bir-ra'b. Dan tidaklah sekelompok orang dominan di antara mereka suap menyuap, riswah, suap menyuap, kecuali mereka akan diberi sanksi, akan merasakan rasa ketakutan, rasa galau, rasa galau, baik dari musuh-musuh mereka ataupun hal-hal lain yang membuat mereka serba takut, serba ketakutan, bahkan sampai paranoid misalnya karena wabah dan seterusnya. Kenapa? Karena di antara mereka itu sudah banyak perbuatan-perbuatan risya atau riswah atau suap menyuap. Jadi riba adalah hal yang mengakibatkan seseorang menjadi fakir. Berikutnya, hal kelima yang membuat seseorang menjadi fakir adalah al-yaminul kadzibah atau al-fadirah, yakni sumpah palsu atau sumpah bohong. Ada hadis riwayat Al-Bazzar dalam kitabnya berjudul Al-Bahruz Zakhar, dikenal juga dengan Musnad Al-Bazzar. An Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Jadi dari Abdurrahman bin Auf sanadnya, riwayatnya, sahabatnya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yaminul fajirah tulhibul mal aw tadhhabu bil mal. Sumpah palsu atau sumpah bohong itu akan menghilangkan harta. Saya ulangi, sumpah yang bohong itu bisa atau akan menghilangkan harta. Ini sebab yang kelima seseorang menjadi fakir adalah suka atau sering atau melakukan sumpah palsu atau sumpah bohong. Ya, berdasarkan hadis dari Abdurrahman bin Auf tadi yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Berikutnya yang nomor 6, hal yang membuat seorang menjadi fakir adalah ikhtikar. Ikhtikar itu menimbun untuk kepentingan pribadi tapi merugikan orang lain. Itu penimbunan yang mengacaukan perekonomian atau penimbunan yang membuat sulit orang lain. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Majah, dari sahabat Umar Ibn Al-Khattab, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Umar, saya mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ihtakara 'alal muslimina ta'aman darabahu Allahu bil juzami wal iflas. Orang yang menimbun
makanan, ya, sehingga menyulitkan orang-orang Islam, maka oleh Allah diberi sanksi penyakit juzam. Penyakit juzam itu lepra atau kusta, ya, kusta atau lepra. Wal iflasi dan kebangkrutan. Jadi orang yang suka menimbun itu kan demi kepentingan pribadi dan menyulitkan atau menyusahkan orang lain, itu bisa, ya, justru malah bangkrut usahanya, dan fisiknya juga malah rusak, malah penyakitan. Ini disebutkan penyakit kusta atau lepra. Yang terakhir, paling tidak, ya, sebabnya kemiskinan atau hal yang membuat seseorang menjadi fakir, menjadi miskin, adalah menipu, menutupi aib dagangan, komoditi, barang yang kita jual. Disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir karya At-Tabrani, dan juga dalam kitab As-Sunanul Kubra karya Imam Al-Baihaqi. Ghabnul mustarsili haramun. Menipu orang yang mustarsil, orang yang tidak mengerti spek barang, itu haram. Jadi kita menjual barang, kemudian memuji-muji barang yang kita jual, tidak menyebutkan kekurangan-kekurangan yang ada, sementara pembeli itu percaya saja dan tidak mengerti spek barang yang kita jual, itu termasuk ghab atau ghash, ya, penipuan. Itu juga haram dan membuat pelakunya menjadi fakir, menjadi miskin. Dalam riwayat Al-Baihaqi bahasanya itu adalah riba. Ghabnul mustarsili riba, ya, menipu pembeli yang mustarsil, yang tidak mengerti spek tadi, adalah perbuatan riba. Jadi itu ada 7 hal yang membuat seseorang menjadi miskin, yang tentu saja perlu dan wajib dihindari oleh siapapun yang merasa, mengaku, dan ingin mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.